Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Apa kabar kalian semua? Pastinya saya doakan agar semuanya diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Seperti biasa, kali ini Candi Film akan kembali membahas sebuah film bertemakan horor yang tentunya tidak kalah seru dari video sebelumnya. Bercerita tentang sekelompokan penculik yang ditugaskan menyandera anak berumur 12 tahun. Konon orang tua anak tersebut adalah seorang yang kaya raya, sehingga para penculik itu pun meminta tebusan dengan nominal yang sangat fantastis. Akan tetapi para penculik itu pun sejatinya tidak tahu siapa gadis cilik itu sebenarnya. Alih-alih mendapatkan uang tebusan yang ada, para penculik itu pun dihadapkan pada situasi yang sangat fatal. Lalu sefatal apakah kejadian yang harus dihadapi oleh para penculik itu? Langsung saja siapkan kopimu dan ini dia alur ceritanya. Should I take the shot? Negative. Kisah akan berfokus pada seorang gadis cilik berusia 12 tahun bernama Abigail. Hari itu nampaknya ia sedang mengadakan gladi bersih untuk persiapan pentas baletnya esok hari. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Joy yang tengah menunggu jemputan rekannya untuk menjalankan sebuah tugas. Selesai mengadakan gladi bersih, Abigail yang tampak sangat kaya raya telah dijemput oleh para ajudannya untuk kembali ke rumah. Namun tanpa mereka sadari, di bawah mobil Abigail telah terpasang alat pengintai yang sengaja dipasang oleh kelompok Joy dan teman-temannya. Setelah alat pengintai diaktifkan, si ketua kelompok yang bernama Frank menyuruh si sopir yang bernama Peter untuk segera meluncur ke tempat tujuan. Lalu di tempat lain, seorang hacker bernama Sammy telah berhasil membobol dan meretas pintu gerbang rumah Abigail yang terlihat sangat mewah dan kaya raya. Front door is clear. Saat peretasan itu, Sammy didampingi oleh seorang pria bernama Dean. Tak lama setelah itu, Sammy yang melihat kedatangan Friend dan kawan-kawan secara otomatis telah membuka akses gerbang. Kemudian komplotan Joy, Frank dan kawan-kawan pun berhasil menyelundup masuk ke kamar Abigail. Namun kala itu Joy tengah kaget karena targetnya kali ini adalah seorang bocil di bawah umur. Frank pun menimpali jika dirinya juga tidak tahu dan hanya menjalankan perintah dari sang bos. Lalu Frank pun menyuruh agar tak banyak basa-basi dan segera bersembunyi di tempat yang aman karena Abigail sebentar lagi akan datang. Dirasa ada kesempatan, mereka pun segera menyekap Abigail yang sedang asik teleponan dengan bestinya. Sammy yang mengintai dari luar pun melihat ayah Abigail yang sudah pulang. Lalu Sammy pun segera memerintahkan yang lain untuk segera keluar sebelum aksinya ketahuan. Di dalam mobil, Frank pun kembali mengingatkan teman-temannya jika mereka belum sepenuhnya aman sebelum mereka keluar dari kota itu. Begitu juga dengan Sammy yang mengetahui jika di depan jalan telah terpasang kamera CCTV. Maka dari itu, Dean yang saat itu memegang kemudi harus pandai mencari celah agar mereka semua bisa selamat. Dan benar saja, kala itu Dean dengan cerdiknya melewatkan mobilnya di balik kontainer, sehingga rencana pun berjalan dengan lancar. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Usut punya usut, Joy dan komplotannya ini adalah orang-orang terpilih yang masing-masing mempunyai keahlian khusus, yang kemudian direkrut oleh seorang bos besar mafia bernama Lambert. Malam itu mereka pun ditugaskan untuk berjaga sehari semalam sembari menunggu keluarga Abigail memberikan uang tebusan. Saat itu Lambert pun menyita semua HP mereka untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang berbuat curang. Sebelum Lambert pergi, ia pun sempat menyebut mereka sebagai kawanan tikus. Memang terdengar sedikit aneh, tapi mereka tidak peduli karena yang dipikirkan saat itu hanyalah uang dan uang. Di dalam rumah yang antik dan mewah tersebut, mereka diberi fasilitas yang cukup istimewa, seperti makanan dan minuman yang serba ada layaknya di bar. Sembari menunggu pencairan uang tersebut besok pagi, mereka pun mengisi kekosongan dengan minum-minum bir bersama.
Joy yang ditugaskan khusus untuk menjaga Abigail pun mencoba mengecek keadaannya di kamar. Terlihat saat itu Abigail masih ketakutan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Joy pun menjelaskan jika kini mereka sedang menyandra Abigail dan menunggu hingga keluarganya memberikan uang tebusan. Namun Abigail mengatakan jika yang mereka lakukan hanyalah sia-sia saja, sebab ayahnya sudah tidak peduli lagi dengan dirinya dan menganggap mempunyai anak hanyalah akan merepotkan saja. Kala itu Joy meminta Abigail agar tetap tenang dan menjadi anak yang baik, sehingga Joy pun berjanji tidak akan menyakitinya hingga keluarganya datang menyerahkan uang tebusan itu. I'm sorry about what's gonna happen to you. Setelah selesai dengan Abigail, Joy pun turun ke bawah dan menanyakan perihal orang tua Abigail kepada Frank, yang konon katanya sangat tajir namun juga sangat kejam. Mendengar cerita dari Joy, Frank pun turut penasaran dan untuk lebih mantapnya, ia akan bertanya langsung dengan Abigail. Namun saat itu Frank lupa menggunakan penutup wajahnya, sehingga ia pun refleks menodongkan pistol ke arah Abigail karena takut identitasnya akan terbongkar. Sambil pasang senjata, Frank pun menanyakan siapakah ayah Abigail yang sebenarnya. Sembari ketakutan, Abigail pun menjawab jika ayahnya yakni bernama Lazar. Mendengar nama Lazar, Frank pun tiba-tiba panik hingga ia pun memutuskan keluar dari misi ini. Semua orang pun bertanya-tanya ada apa dengan Frank, karena gelagatnya panik seperti orang yang sedang ketakutan. Frank yang saat itu ingin kabur pun mengatakan jika habislah mereka semua karena telah berani menculik seorang anak dari keluarga Lazar. Namun menurut Dean, sosok Lazar hanyalah mitos semata dan menganggap omongan Abigail hanya gertakan semata. Tapi Frank yang masih panik pun mempercayai jika sosok Lazar memang benar-benar ada. Bahkan Lazar telah hidup ratusan tahun yang lalu. Mereka semua menyarankan Frank agar tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula misi mereka tinggal selangkah lagi dan tinggal menunggu uang tebusan itu dicairkan. Alhasil Frank akhirnya menuruti saran teman-temannya dan bersabar hingga uang tebusan itu dibayarkan. Dan betapa kagetnya Sammy saat tiba-tiba Dean nongol di kamarnya. Seketika Sammy yang tantrum langsung mengusirnya. Tak hanya itu, Dean yang selalu kobam pun iseng mengerjai Peter yang ketiduran di sofa. Sambil berkeliling rumah yang bagaikan kastil itu, Dean menemukan gambar dinding yang mirip dengan Abigail. Namun Dean yang setengah oleng pun hanya menganggapnya sebelah mata dan lanjut pergi ke dapur untuk mencari makanan. Dean pun sempat bingung dengan pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tidak merasa takut atau merinding, Dean justru mencari sumber yang membuatnya penasaran. Lalu tiba-tiba What the fuck? Scared the shit out of me, little man. sementara Sammy yang masih di kamar pun tiba-tiba kaget mendengar suara teriakan Dean di dapur. Sammy pun bergegas mengecek keadaan dan betapa syoknya Sammy ketika mendapati Dean yang sudah koid dengan cara yang sangat mengenaskan. Sambil merasa aneh dengan gambar unik di pipinya, Sammy pun menyuruh Peter untuk memanggil yang lain. Tak lama mereka pun berkumpul dan betapa kagetnya mereka yang telah melihat jasad Dean yang mati dengan cara yang sangat mengerikan. Karena penculikan ini, Frank beranggapan jika Dean telah tewas oleh anak buah Lazar yang berjuluk Valdez. Rick pun menambahkan bisa jadi Frank benar, karena jika dilihat dari ciri-cirinya, kematian Dean ini mirip seperti korban-korban Valdez lainnya yang mati secara dipenggal. Dirasa situasi semakin genting, Joy pun mengajak yang lain untuk bersama-sama mengecek Abigail. Dan untungnya Abigail masih aman berada di kamarnya. Namun meski begitu, Rick menyarankan agar mereka semua tetap waspada, sebab pergerakan Valdez sangat cepat dan tidak terlihat bagaikan siluman. Karena merasa nyawanya kian terancam, Rick memutuskan untuk segera pergi dan menyerahkan bagian uang bayarannya kepada yang lain. Lalu betapa herannya mereka saat pintu keluar tiba-tiba diportal secara otomatis. Peter yang punya tubuh bongsor pun menyuruh yang lain untuk minggir karena dia akan mencoba mendobraknya. Alih-alih pintunya terbuka, karena dobrakan Peter justru membuat portal-portal yang lain ikut terkunci. Rick yang tiba-tiba teringat senjatanya pun bergegas mengecek ke loteng. Dan benar saja, senjata yang tadi dia tinggalkan kini telah raib entah kemana. Frank yang merasa semua ini adalah rekayasa Valdez kemudian menyuruh Joy untuk mengecek Abigail.
Sesampainya di kamar Abigail, Joy pun mendapati Abigail yang masih ketakutan karena diancam oleh Frank. Abigail mengatakan jika Frank merupakan anak buah ayahnya yang tak lain tak bukan bernama Valdez. Tentu saja Joy seketika sangat kaget saat mengetahui jika Frank adalah Valdez. Joy pun segera menghampiri Rick dan mengatakan kedok Frank yang sebenarnya, yang mana Frank adalah salah satu dari geng Valdez yang merupakan anak buah Lazar. Lalu mereka pun diam-diam sepakat untuk segera menghabisi Frank. Namun siapa disangka Joy justru mendapati Rick yang tiba-tiba saja terbujur kaku tak bernyawa. Melihat luka yang ada di tubuh Rick, Joy pun otomatis beranggapan jika semua itu adalah ulah Frank. Frank yang baru saja keluar dari toilet pun dikagetkan dengan aksi Joy yang tiba-tiba menodongkan pistol. Lalu setelah Joy mengungkapkan unek-uneknya, Joy pun heran mengapa Frank tega menghabisi Dean dan juga Rick. Frank yang tak tahu apa-apa pun membantah tudingan itu dan merasa kini Joy telah terpengaruh oleh omongan Abigail. Merasa Abigail adalah dalang di balik semua ini, Frank pun menyuruh Peter untuk menghabisi Abigail sekarang juga dan menggagalkan semua uang tebusan itu. Saat mereka sibuk bertikai, Sammy pun terheran-heran ketika melihat Abigail yang tiba-tiba melepaskan borgol dengan mudahnya. Don't pull Sammy. We need to know what she knows. How the fuck did she get out of those cuffs? Huh? Ya, dan betapa syoknya mereka saat tahu jika Abigail adalah sesosok vampir yang lebih mencengangkan. Pemulihannya terhadap luka sangatlah di luar nalar. Bingung harus berbuat apa karena selama ini mereka malah menculik vampir. Joy pun berusaha mencari jalan keluar, tapi menurut Frank itu adalah sia-sia saja karena semua pintu keluar telah dikendalikan. Tak punya pilihan lain, mereka semua pun terpaksa harus melawan Abigail. Mereka pun berpikir dan mencari-cari kelemahan apa yang dimiliki oleh vampir. Lalu Frank pun teringat jika vampir takut akan kayu pasak dan juga bawang putih. Lantas Frank memerintahkan Peter untuk mencari stik biliar untuk dijadikan kayu pasak, sedangkan Sammy pergi ke dapur untuk mencari bawang putih. Akan tetapi Joy memilih untuk tidak ikut melawan Abigail karena percuma saja jika melawan vampir tanpa teknik dan skill khusus. Tak lama mereka pun bersiap dengan membawa bawang dan pasak untuk masuk ke kamar Abigail. Namun ternyata Abigail sudah tidak ada di kamarnya. Lalu mereka pun mendengar suara musik klasik dan segera mengecek lantai atas. Dan betapa syoknya mereka ketika mendapati Abigail yang sedang berdansa dengan jasad Dean. Alih-alih dapat mengalahkan vampir kecil itu, yang ada Abigail malah menyerang mereka dengan brutalnya. Ternyata mereka hanya termakan tutorial yang ada di film-film, karena faktanya bawang putih dan pasak yang mereka bawa tidaklah mempan. Joy yang mantan seorang dokter pun menjelaskan jika cara yang paling tepat untuk mengalahkan vampir itu adalah dengan kembali menyuntikkan dengan obat bius. Joy menyuruh yang lain untuk mengepung Abigail, dan setelah situasinya terkendali, ia pun akan segera menyuntikannya dengan obat bius. Dengan kakinya yang sudah sekarat parah, namun Frank tetap akhirnya setuju dengan ide Joy. Tak lama mereka pun berpencar untuk memancing Abigail keluar. Namun sialnya, Sammy justru tercebur ke dalam kolam penuh jasad bekas korban-korban Abigail. In the pool, Peter. Many bodies. Mendengar teriakan Sammy, Joy pun segera mencarinya. Sedangkan di lain tempat, Peter yang sibuk mengeluarkan kayu yang tertancap di kukunya, tiba-tiba Abigail muncul dan menyerangnya dengan ganas. Namun akhirnya mereka pun mampu menggiring Abigail sehingga Joy bisa membiusnya. She's fucking flying! Dengan usaha yang sedemikian rupa, akhirnya Abigail pun segera pingsan berkat obat bius itu. Namun di sisi lain, Sammy kini tengah khawatir karena Abigail telah menggigit lengannya. Setelah menunggu beberapa waktu, Abigail akhirnya tersadar. Abigail segera mengeluarkan bujuk rayunya agar Joy terpengaruh. Namun Joy yang paham gelagat Abigail tidak semudah itu diluluhkan. Di balik penculikan ini, ternyata Abigail telah bekerja sama dengan Lambert untuk menjadikan mereka semua mangsanya. Selain itu, mereka juga hanya dijadikan kelinci mainan untuk menghilangkan kepenatannya saja. Pantas saja saat itu Lambert menyebut mereka hanya sebagai tikus mainan. Tak mempan membujuk Joy, Abigail pun mempengaruhi Peter untuk membebaskannya dengan iming-iming ia akan membebaskan Peter dengan selamat. Joy pun berusaha meyakinkan Peter agar tidak terhasut. Namun Peter yang sangat polos justru percaya kepada vampir itu. Karena semakin ngeyel, Joy pun terpaksa menembak Peter dengan pistolnya.
Setelah itu, Joy meminta Frank menjaga Abigail, sementara Joy akan mengobati Peter. Saat yang lain beranjak, Frank pun iseng-iseng bertanya pada Abigail jalan keluar dari tempat itu. Dan Frank berjanji akan membebaskan Abigail dari dalam sana. Lalu vampir kecil itu pun berkata, jika kuncinya berada di perpustakaan yang ada di balik tatanan sebuah buku yang akan mengarah ke pintu rahasia. Lalu Frank pun membalas Abigail dengan nada yang selengean, sembari mengatakan jika kini Abigail telah berhasil dibodohinya. Namun yang terjadi, ya, dengan mudahnya Abigail menerjang pintu besi itu. Seketika Frank pun terkapar tak berdaya. Untung saja Joy cepat datang saat Abigail hendak menerkam Frank. Joy pun bergerak cepat dan segera menjebol tembok kayu sehingga sinar matahari pun masuk menerpa tubuh Abigail. Saat Abigail meraung kesakitan, saat itulah kesempatan mereka untuk kabur. Joy pun mengajak yang lain untuk segera menuju ke perpustakaan. Dan di sanalah mereka merasa lebih aman karena ruangan itu dipenuhi dengan cahaya matahari. Di saat itu pula Sammy merasa tenang karena dirinya tidak menjelma menjadi vampir meski dirinya telah tergigit. Di sisi lain, Frank terus mencari pintu rahasia seperti yang dikatakan Abigail. Namun sayang seribu sayang, ternyata Abigail telah menipu Frank. Sementara Joy pun berusaha menjebol tembok agar siapa tahu bisa keluar dari tempat itu. Tapi usahanya tetap saja percuma. Di saat semuanya merasa lelah, Sammy sebagai seorang hacker pun mengatakan jika dia membutuhkan sumber listrik untuk meretas kembali semua pintu agar bisa terbuka. Mereka pun lantas membagi dua kelompok untuk berpencar mencari sumber listrik itu. Di tengah keputusasaan, Peter pun berusaha menguatkan Sammy jika mereka pasti bisa keluar dari tempat itu. Mendengar Peter yang menyemangati, Sammy pun kembali optimis. Sementara di ruangan lain, Abigail kembali berbuat onar dengan mengendalikan Sammy dari kejauhan. Peter pun bingung mencari Sammy yang tiba-tiba saja menghilang. Lalu yang terjadi? Ya, Abigail telah mengendalikan Sammy untuk melahap Peter dengan beringasnya. Saat Joy dan Frank datang, Sammy pun membalikan badan sembari berakting agar mereka tidak curiga. Namun Joy nampaknya curiga dengan gerak-gerik Sammy yang sedikit aneh. Saat Sammy akan menyerang, Frank dan Joy pun segera lari ke perpustakaan. Walhasil, vampir Sammy pun hancur setelah terkena pantulan sinar matahari. Setelah itu pun mereka berdua dibuat kaget saat pintu rahasia tiba-tiba terbuka. Lantas Frank dan Joy pun menyusuri lorong itu hingga bertemulah mereka di ruangan Lambert. Ternyata dari situlah Lambert dapat melihat pergerakan para tikus mainan. Frank pun meminta penjelasan kepada Lambert tentang yang terjadi sekarang ini, yang rupanya Abigail telah menjadikannya vampir sejak 2 tahun yang lalu dan mengancam keluarga Lambert. Maka dari itu Lambert pun terpaksa menyetorkan tumbal secara rutin kepada Abigail jika ingin keluarganya selamat. Namun kini Lambert kian muak jika harus diperlakukan seperti ini oleh Abigail. Oleh sebab itu Lambert bernego dengan Frank untuk mengajaknya bersama-sama melenyapkan Abigail. Namun tentunya dengan satu syarat, yakni Frank harus merubah dirinya menjadi vampir terlebih dahulu untuk mengimbangi kekuatan Abigail. Dan nantinya setelah Frank menjadi vampir, maka ia akan hidup kekal serta apa yang akan menjadi keinginannya akan dia dapatkan. Seperti tergiur oleh tawaran Lambert, Frank pun menyetujui ajakan itu. Dan betapa syoknya Joy tatkala melihat prosesi Frank bertransformasi menjadi vampir di depan matanya. Lalu tiba-tiba Frank yang semakin berenergi bangkit menikam Lambert dengan pasak kayu dan membuat vampir Lambert hancur tak tersisa. Semua itu dilakukannya agar Lambert tidak bisa mengendalikan Frank seperti halnya Abigail mengendalikan Sammy. Di saat Joy sudah tak berdaya, Frank pun berkata jika kini kekuatannya telah bertambah berkali-kali lipat dan tidak terkalahkan. Namun tak lama Abigail pun datang untuk melenyapkan Frank karena dia tahu tentang rencana busuknya bersama Lambert. Kala itu terlihat sudah jika kini Frank lebih kuat dari Abigail. Joy yang hanya manusia biasa pun dihajar habis-habisan oleh Frank. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja Abigail datang menolong Joy.
Dirasa kekuatannya kini tak sepadan dengan Frank, Abigail pun mengajak Joy untuk bahu-membahu mengalahkan Frank. Dengan begitu, Abigail berjanji akan membiarkan Joy keluar dari tempat itu dengan selamat. Akhirnya, dengan mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa, Abigail dan Joy pun melawan Frank dengan sekuat tenaga. Layaknya makhluk yang akan hidup abadi, faktanya Frank tak semudah itu dikalahkan. Yang ada, Joy justru ditusuknya dengan pasak dan bahkan tergigit oleh Frank. Setelah rampung menggigit Joy, Frank lantas mencoba mengendalikan Joy dengan memberinya sugesti agar Joy menyerang Abigail. Namun Abigail nampaknya tahu jika Joy masih dalam kesadarannya dan tidak semudah itu terpengaruh. Setelah melalui perjuangan yang bertubi-tubi, akhirnya vampir Frank dapat dibinasakan. Lalu Joy pun mengkhawatirkan luka bekas gigitan Frank. Namun Abigail menjelaskan jika Joy tidak akan menjadi vampir karena inangnya, yaitu Frank, sudah lebih dulu mati. Joy pun menjadi lebih tenang dan memutuskan segera pergi dari tempat terkutuk itu. Namun ketika Joy beranjak beberapa langkah saja, sosok Lajar yang sangat legendaris itu tiba-tiba muncul. Betapa gemetarnya Joy saat itu. Namun untung saja Abigail turut menghalangi saat ayahnya akan menyerang. Abigail pun mencoba membalas kebaikan Joy karena telah menyelamatkan nyawanya. Lalu Lajar yang sangat menakutkan itu menyuruh Joy untuk segera pergi dari tempat itu karena sebentar lagi para vampir akan berburu santap malam. Sambil berjalan tertatih, Joy pun akhirnya menjadi satu-satunya manusia yang selamat dari tragedi itu. Nah teman-teman, begitulah akhir cerita pada film kali ini. Semoga semuanya terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.